Ya, kita lanjut lagi. Jadi hari ini latihannya adalah pembahasan tentang format tabulasi gitu. Sebelumnya sudah pernah mendengar tentang format tabulasi belum? Format tabulasi atau tab gitu. Belum ya? Nah, jadi format tabulasi ini atau biasa disebut dengan penggunaan tab ini berfungsi untuk menempatkan posisi kursornya atau teksnya sehingga dokumen nanti lebih terlihat lebih rapi lagi. Artinya fungsi ini dipakai untuk perpindahan kursor. Posisi kursor nanti dalam setiap baris kita bisa menentukan ada di posisi kolom keberapa dan lain sebagainya, seperti yang ada pada contoh surat seperti ini katakanlah. Jadi kita bisa menempatkan posisi kursor kita berada di posisi misalkan 1,5 cm, kemudian di posisi 4 cm, di posisi 5 cm, kemudian posisi 15 cm, itu dengan penggunaan tombol yang namanya tab di keyboard. Pakainya tombol ini nanti untuk menuju ke tabulasinya. Jadi supaya lebih rapi, atau format tabulasi ini biasa dipakai untuk pengaturan perataan ratanya berdasarkan rata per kolomnya di situ. Nah, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Nah, bentuk format tabulasi yang sering dipakai nanti ada beberapa format seperti ini. Jadi format tabulasi yang paling sering digunakan di dalam Microsoft Word, nanti bentuk simbol format tabulasi yang pertama yaitu ada seperti simbol huruf L. Simbol L ini adalah namanya left tab. Posisi tabulasi yang nanti kita pakai untuk latihan membuat surat, posisi tabulasi nanti dia berada pada pertemuan garis horizontal dan garis vertikal di dalam Microsoft Office Word. Artinya posisi tabulasi ini ya, saya buka dulu Word-nya seperti ini. Jadi nanti kan kita hari ini tentang penggunaan format tabulasi ya. Jadi format tabulasi itu dia berada pada posisi berada pertemuan antara garis horizontal pojok kiri dan garis vertikal pojok atas. Jadi posisi tabulasi dia berada pada pertemuan garis horizontal sebelah kiri dan garis vertikal yang paling atas. Ini posisi tabulasi di sini. Nah, jenis tabulasi itu nanti ada beberapa tabulasi. Yang pertama ada yang seperti huruf L di situ. Nah, posisi tabulasi L ini adalah dinamakan left tab. Left tab ini artinya digunakan untuk tabulasi berhenti pada ratanya sebelah kiri. Namanya left tab. Nah, nanti untuk ganti tabulasi, tinggal tabulasi left tab-nya kita klik, dia nanti berubah bentuk menjadi seperti huruf L terbalik. L terbalik ini dinamakan right tab. Right tab ini adalah tabulasi rata kanan. Biasanya digunakan untuk menulis posisi tanggal surat. Kalau kita bikin surat lamaran, posisi tanggal atau kota misalnya Kendal tanggal 7 Januari misalnya 2021, di sebelah kanan nanti bisa pakai tabulasi rata sebelah kanan. Jadi ratanya sebelah kanan. Kemudian ada yang namanya center tab, simbolnya seperti huruf T terbalik. T terbalik ini namanya center tab. Dia digunakan untuk membuat tabulasinya rata tengah untuk mengatur biasanya format validator yang paling bawah itu seperti kayak tanda tangan si pembuat surat itu atau tanda tangan pimpinan yang posisinya rata tengah ini bisa menggunakan format tabulasi center tab. Kemudian ada bar tab, ini untuk menentukan baris tabulasi stop seperti membuat garis tegak ya seperti tabel. Dan yang berikutnya adalah decimal tab, yaitu dipakai untuk menentukan jenis tabulasi stop desimal. Dia ratanya berdasarkan tanda titik untuk bagian angka atau desimal. Kita contoh dulu ya, misalnya penggunaan tabulasi di dalam Microsoft Word seperti ini, saya perbesar tampilannya. Saya punya halaman lembar kerja baru. Saya gunakan pilihan no spacing dulu, posisi kursor ada di sini. Nah, contoh penggunaan tabulasi, tadi tabulasi dia posisi ada di sebelah kiri, garis horizontal, dia sebelah kiri ini. Simbol tabulasi yang pertama, di sana ada seperti huruf L, ini adalah simbol tabulasi yang namanya left tab, tabulasi rata kiri, left. Nah, untuk pemasangan tabulasinya, cara memasang tabulasi, sebelum kita mengetik naskah, kita harus mempersiapkan tabulasinya nanti berada di posisi
mana saja, ada berapa tabulasi yang kita pakai dalam satu baris ini. Misalnya left tab ini saya pasang di posisi katakanlah 1,5 cm. Cara memasangnya, klik satu kali posisi 1,5 cm. Nah, dia sudah terpasang tabulasinya. Kemudian saya pasang kembali, posisinya ada di 4 cm. Klik 4 cm-nya. Dia sudah kepasang. Jadi cara memasangnya tinggal klik di mana posisi tabulasi akan dipasang. Itu cara memasangnya tinggal klik aja di rulernya atau penggarisnya. Kalau ingin menghapus tabulasi, kalau tadi memasang ya tinggal klik, itu kan sudah terpasang. Kalau menghapus tabulasi, cara menghapusnya adalah klik tabulasinya yang dihapus, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Itu menghapusnya. Klik kiri tahan, klik sebelah kiri nanti pada mouse, tarik ke bawah, ping, klik tarik ke bawah, ping seperti ini. Itu cara menghapusnya. Jadi kalau memasang tinggal klik, kalau menghapus klik tahan tarik ke bawah. Seperti itu. Gampang ya? Memasang dan menghapusnya. Jadi ada 4 tabulasi yang saya pasang misalnya. Nah, kalau tabulasi yang keempat tidak dipakai, kita hapus, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, saya punya 3 tabulasi. Posisi left tab, yang pertama 1,5, yang kedua 4 cm, yang ketiga 8,5. Nah, kemudian tadi kan fungsi tabulasi itu untuk menempatkan posisi kursor supaya lebih cepat berada pada posisi yang kita tentukan tadi. Untuk menuju ke tabulasi yang sudah kita pasang, kita nanti menggunakan tombol yang namanya tab di keyboard. Jadi menuju ke tabulasi yang kita pasang tadi, tekan tombol tab. Ting, dia langsung menuju ke sini, ke tabulasinya. Kemudian kita ketik misalkan ada nama. Menuju ke tabulasi yang kedua sama. Jadi kalau kita ingin menuju atau pindah tabulasi, tekan tombol tab. Pindah tabulasi. Alamat misalnya. Di tab, pindah tabulasi. Kemudian umur misalnya ya, wes umur ya. Jadi ada 3. Kalau tabulasi rulernya ini nggak ada ya misalnya ya. Kalau ruler namanya ini adalah ruler penggaris, betul. Nah kan kadang-kadang tidak semuanya langsung muncul dengan otomatis gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan tanyakan aja. Ruler atau penggaris, cara menampilkannya adalah bisa melalui menu view. View itu adalah tampilan. Menu view. Ayo. Menu sebelah kanan nomor 2. Menu view, pilihnya ruler dicentang. Nah, gitu. Ruler atau penggaris. Namanya ruler. Kalau rulernya ini tidak ingin ditampilkan, nonaktifkan rulernya. Dia nggak muncul penggarisnya. Jadi, ruler atau penggaris ini nanti untuk menentukan posisi di mana kita mengatur naskahnya. Namanya ruler. Oke ya, sudah ya. Ruler, jadi dia posisi tabulasi ada di ruler paling kiri horizontalnya dan ruler paling atas di vertikalnya. Jadi pertemuan antara penggaris horizontal dan vertikal ini adalah posisi ruler atau penggaris. Nah, kemudian kita kembali lagi. Tadi saya sudah membuat, ini hanya contoh, nanti contoh latihannya ada di surat itu tadi. Kita sudah punya 3 pasang ruler rata kiri, tab rata kiri, tabulasi rata kiri di posisi 1,5, 4, dan 8,5. Sebelum nanti kita enter, apabila posisinya kurang pas atau kurang mepet, kurang ke kanan, sebelum di enter kita bisa merapikan kembali posisinya. Alamat misalnya kurang ke kiri misalnya atau kurang ke kanan. Nah, yang nanti dirapikan adalah bukan alamat tarik ke kanan seperti ini, tidak, tapi yang dirapikan posisi tabulasinya. Tabulasi yang pengen digeser, yang tabulasi alamat kita klik tahan, geser ke kanan jika memang kurang ke kanan tulisannya. Yang digeser tabulasinya bukan tulisannya, tapi tabulasinya ini. Kita klik geser ke kiri kalau kurang ke kiri. Klik geser ke kanan kalau kurang ke kanan. Seperti ini. Oh, ini kurang ke kanan. Klik geser ke kanan. Kayak gini. Menggesernya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah dia hilang, berpengaruh ke naskahnya. Kalau terjadi kesalahan, seperti biasa, di-undo saja. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya kurang ke kiri, kurang ke kanan, bisa dirapikan tabulasinya. Geser ke kiri, ke kanan. Geser ke kiri, ke kanan, tabulasinya. Nah, artinya kalau untuk penggunaan tabulasi, ketika dia sudah beda baris, dia sudah boleh tidak digunakan, boleh digunakan tabulasinya. Tapi kalau ingin menghapus tabulasi, jangan berada pada baris yang menggunakan format tabulasi. Kalau menghapusnya,
Misalnya sudah nggak dipakai nih misalnya, pengen dihapus, pastikan di enter dulu baru kemudian dihapus. Contoh kalau dia tidak di enter kemudian langsung dihapus tabulasi yang tengah ini, dia berpengaruh naskahnya ini, dia berpengaruh. Makanya kalau nanti mau menghapus, sebaiknya di enter dulu, baru kita hapus tabulasi yang tidak dipakai. Dia tidak berpengaruh di baris atasnya. Jadi kalau dia sudah beda baris, dia sudah beda format, nggak apa-apa. Artinya kalau menghapus di enter dulu ya tabulasi yang tidak dipakai, kemudian mau dihapus di enter dulu aja. Oke, berikutnya adalah misalnya ini sudah jadi nih rata kiri, ada 3 posisi, kita enter ke bawah, di tab menuju ke format tabulasi berikutnya. Nama misalnya Edi misalnya, alamatnya adalah Jalan ABC, umurnya misalkan 25 misalnya. Enter, tab lagi, namanya AAA, tab lagi, jalan sekian, umurnya sekian-sekian, dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat posisinya rata kiri. Ketika kita klik tabulasi, dia menunjukkan ada garis pembatasnya. Dia di sebelah kiri dari naskahnya. Klik tahan, dia muncul garis pembatasnya. Sebelah kiri posisi garisnya itu naskahnya rata. Sebelah kiri dia rata. Seperti ini. Kalau posisinya nanti masih kurang ke kiri, kurang ke kanan, atau kurang rapi, kita bisa blok naskahnya dulu. Nama ini kurang ke kiri misalkan. Jadi kan ini sudah diketik banyak nih. Posisi misalkan nama ini kurang ke kiri. Untuk menggeser nama supaya ke kiri, yang digeser tabulasinya ya, klik geser tabulasinya ke sini. Jadi yang digeser tabulasinya, klik geser ke sini. Klik geser ke sini. Maka naskahnya menyesuaikan. Yang digeser tabulasinya ya, bukan tulisannya ini bukan, tapi yang digeser tabulasi yang diblok aja, seperti itu. Oke, itu adalah contoh tabulasi rata kiri. Saya ulangi lagi semuanya, saya blok, saya Ctrl A, saya delete semuanya. Jadi saya ulangi tadi, jika format penggarisnya ini belum muncul, pastikan di menu view ruler ini tercentang seperti ini. Rulernya dicentang, diaktifkan, ruler atau penggaris namanya. Nah, fungsi format tabulasi yang pertama biasanya menunjukkan seperti bentuk simbol L, artinya adalah left tab. Jadi format tabulasi rata sebelah kiri. Contoh penggunaannya, setelah ketemu left tab, kita pasang di posisi keberapa, silakan diklik aja di rulernya. 4 misalnya, 9 misalnya, tinggal diklik. Apanya? Rulernya. Sudah. Ayo. Oh ya, harus pakai perasaan loh ini. Jadi ngekliknya harus pakai perasaan. Nah, itu cara memasangnya. Jadi memasangnya tinggal klik-klik aja. Kalau ingin menghapusnya, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Gitu, cukup. Tarik ke bawah. Itu menghapusnya. Kalau memasang, klik aja di ruler penggarisnya. Kalau menghapus, klik tahan, tarik ke bawah. Tabulasinya. Untuk penggunaannya, gunakan tombol tab, dia menuju ke tabulasi yang dipasang. Seperti ini, tab, seperti ini, enter. Atau misalnya kita enter aja deh, jaraknya agak renggang ya nggak apa-apa. Dia seperti ini, tab seperti ini, enter, tab lagi, naskahnya dia seperti ini, tab lagi, dia seperti ini. Nah, dia kelihatan posisi berada di rata sebelah kiri, posisinya. Ini namanya tabulasi rata kiri, seperti ini. Nah, kemudian enter, ketika sudah di enter, tabulasi ini boleh dipakai, boleh tidak. Kalau tidak dipakai, dihapus aja. Kalau sudah beda enter, dia sudah bebas dari tabulasi ini. Boleh dihapus. Klik tarik ke bawah, klik tarik ke bawah. Tidak berpengaruh naskah di atasnya. Jadi artinya kalau mau menghapus tabulasi, jangan sebelum di enter kita hapus tabulasinya. Dia akan berpengaruh seperti ini. Jadi kalau ingin menghapus tabulasinya, pastikan ini kan sudah selesai, ini terakhir nih. Sampai sini, kemudian mau menghapusnya, pastikan di enter dulu. Kalau belum di enter, kemudian kita hapus, dia berpengaruh seperti ini. Kita hapus, dia berpengaruh kayak gini. Itu kalau masih di baris yang sama di posisi tabulasi tadi. Makanya kalau nanti menghapus, di enter dulu, baru boleh dihapus. Klik tarik ke bawah, klik tarik ke bawah, boleh. Seperti itu, dia nggak berpengaruh di atasnya. Enter. Nah, kemudian tabulasi rata kanan, klik 1 kali. Bagian tabulasi tadi ya, left tab-nya diklik 1 kali, dia berubah bentuk. Sebelum rata kanan, dia ada tabulasi center tab dulu. Jadi tabulasi rata kiri tadi sudah, dia dipakai untuk membuat tulisan
Rata per kolomnya itu rata per sebelah kiri. Kemudian untuk pindah tabulasi dari left tab ke tabulasi berikutnya, klik aja satu kali, dia berubah bentuk menjadi yang namanya center tab. Simbolnya adalah T terbalik. Nah, simbol center tab ini dipakai untuk membuat tulisan biasanya untuk format tanda tangan yang di bawah sini, katakanlah kayak gini formatnya. Ini kita pakai format tabulasi center tab, berada pada rata kolom, rata tengah di situ. Ada dua kolom ya, rata tengah posisinya. Contoh tanda terima namanya siapa, Semarang, PT, dan tanda tangannya ini berada di rata tengah. Maka untuk format seperti ini kita bisa memasang di format tabulasi center tab. Katakanlah ini nggak ada naskahnya. Kita pasang center tab, sudah pasti muncul di T terbaliknya ya, center tabnya kita pasang. Cara masangnya cukup klik satu kali pada posisi ruler atau penggarisnya. Yang pertama, ini yang kedua, 11. Tidak ada keharusan harus 11, harus 12, tidak. Yang penting posisinya sesuai aja, pas aja. Ada dua tabulasi yang kita pasang. Nah, ada tabulasi yang sudah kita pasang, kemudian untuk menuju ke tabulasi yang pertama, ditekan tombol apa tadi? Tab. Dia menuju ke tabulasi center tab yang pertama. Kita tulis, misalnya tadi adalah tanda terima. Tanda terima, misalnya. Ini posisi tabulasi yang pertama. Menuju ke tabulasi yang kedua, di tab. Ting, langsung otomatis ke sini. Kendal misalnya. Kendal tanggal sekarang 4 Februari 2021 misalnya. Enter, beri jarak. Nah, kemudian di bawah sini baris kedua kan ini kosong nih. Langsung ke PT Sinar Niaga Sejahtera. Untuk menuju ke posisi Kendal dan seterusnya kita tabnya dua kali. Tab yang pertama ke tabulasi rata tengah pertama kosong, tab lagi yang kedua PT bla 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 misalnya. Enter ke bawah, beri jarak. Kemudian di tab lagi ke yang pertama, kurung buka, titik-titik, kita bikin otomatis dulu. Kurung tutup. Tab lagi, kurung buka, titik-titik, kurung tutup. Ini menyesuaikan tanda tangannya. Dia berada pada format tabulasi rata tengah. Dia di tengah-tengahnya naskah yang ada itu tadi. Kan ada garisnya itu, kelihatan ada garisnya. Tanda terima juga sama. Dia pakai format tabulasi rata tengah. Kayak gitu ceritanya. Habis ini kita praktekkan contoh di jobnya biar lebih kelihatan jelas. Enter. Ketika sudah di enter, dia sudah beda format. Boleh kita hapus nggak apa-apa tabulasinya ini. Klik tahan, tarik ke bawah. Klik tahan, tarik ke bawah. Jika sudah beda baris, dihapus, tidak ada masalah. Nah, next berikutnya adalah setelah center tab, kita klik lagi center tabnya satu kali. Dia pindah tampilan, yaitu ke format tabulasi rata kanan. Namanya right tab di sini, namanya right tab. Jadi format tabulasi rata kanan. Biasanya dia dipakai untuk membuat undangan atau surat lamaran pekerjaan, di mana posnya ada di sebelah kanan, Kendal, tanggal sekian, tahun sekian. Jadi kan ada suratnya di sebelah kanan, pojok atas kan ada keterangan tanggalnya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa langsung menggunakan format tabulasi rata kanan. Kita cari L terbalik ya, rata kanan, yang pojoknya kanan itu rata. Kita pasang misalnya di 16, klik 16 cm, ting di sini. Ketika sudah kita pasang di 16 cm, posisi kursor ada di sebelah kiri ya, menuju ke tabulasi langsung di tab, dia langsung ke sini, otomatis. Kita ketik Semarang tanggal 4 Februari 2021 misalnya, dia ratanya sebelah kanan, tidak bisa melebihi batas sebelah kanannya. Kalau memang kurang ke kanan, tabulasi yang kita klik geser ke kanan. Kalau dia kurang ke kanan, tabulasi yang kita geser. Klik geser ke kiri, tabulasinya geser ke kanan. Nah, teksnya udah mengikuti posisinya, kayak gitu. Itu untuk format tabulasi rata kanan. Di tab lagi, bla 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 misalnya. Contoh aja, ini kalau membuat contoh yang seperti ini, rata kanan. Oke ya, itu format rata kanan. Enter, beri jarak. Tabulasi tidak sama kayak. Kemudian format tabulasi yang selanjutnya setelah right tab kita klik, dia berganti bentuk menjadi simbolnya adalah decimal tab. Decimal tab itu tabulasi rata desimal atau berdasarkan tanda titik di bagian angkanya. Contohnya misalnya decimal tab di sini saya gunakan di 5 cm dan 9 cm misalnya. Nah, saya pasang
Kemudian saya tab menuju ke yang pertama. Saya tab menuju ke yang pertama, kita ketik misalnya 10 juta, 10 titik juta, jirolu. Kalau titik ini tidak dikenali, dia hanya berfungsi sebagai tanda rata sebelah kanan. Kalau dia tidak tabulasi, tidak desimal. Yang dimaksud desimal ini adalah di komputer saya, yaitu menggunakan tanda koma. Contohnya kalau titik kan dia rata kanan ya. Tapi kalau misalnya saya pakainya koma, 10, juta, jirolu, maka yang dibuat rata adalah berdasarkan tanda titiknya di sini. Jadi format desimal di komputer saya adalah berdasarkan tanda koma. 10 juta, 10, nolnya 3, nolnya 3. Tapi kalau dia hanya jadikan teks biasa, maka dia hanya sekedar rata sebelah kanan. Kan dia ada punya fungsinya, rata kanan dan rata desimal di situ. Jadi kalau rata kanan kan L terbalik, kemudian dilengkapi dengan rata kiri tapi ada titiknya, itu adalah berdasarkan tanda koma di sana. Kemudian saya enter, saya tab lagi. Misalnya saya bikin 1 juta, 1, juta. Enter, saya tab lagi 1000 misalnya, 1000, seperti ini. Dia berdasarkan rata tanda koma di pertamanya. Seperti itu kira-kira. Oke ya, jadi itu sampelnya untuk decimal tab-nya. Nah, kemudian saya enter ke bawah. Ini tidak saya pakai lagi, Selanjutnya ada lagi bentuk di tabulasi ini, ada yang namanya bar tab. Bar tab ini biasanya dipakai untuk membuat garis pembatas. Seperti ini katakanlah. Misalnya saya tab. Dia hanya dipakai untuk pembatas saja. Tab. Dia hanya dipakai untuk pembatas seperti ini. Nah, jadi ada kayak pembatasnya. Namanya bar tab. Gitu. Posisinya saya hapus bar tab-nya. Klik, tarik ke bawah. Bar tab-nya. Nah, kemudian kita enter untuk menghilangkan tadi ya bar tab-nya. Terus berikutnya ada yang namanya, ini adalah first line. Ini sama seperti ini sebenarnya, nggak saya pakai. Dan ini adalah left hanging indent sama yang tengah. Kemudian ada kembali lagi ke left tab. Jadi dia akan memutar kembali. Kalau kita ketik, kita klik, dia memutar terus. Nah, gini, seperti ini. Dia ganti-ganti. Tergantung kebutuhannya apa. Kita klik-klik aja, dia berputar terus posisinya. Kalau kita klik, nah, tergantung kebutuhan kita nanti apa. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita akan latihan membuat surat seperti yang ada pada job sheet teksnya tadi. Di sana ada contoh surat PT Sinar Niaga Sejahtera, ini judulnya. Kemudian nanti di sebelah kanannya ada region Jawa Tengah, dan teman-temannya di bawahnya ini dia menggunakan tabulasi rata sebelah kanan, yang rata kanannya di situ. Kan bisa dilihat ya, sebelah kanannya rata. Kalau yang sebelah kirinya nggak usah pakai tabulasi, sudah cukup otomatis standarnya sebelah kiri, nggak usah pakai tabulasi. Kemudian kita enter beri jarak misalnya 3 atau 4 kali enter menuju ke order. Order ini pun juga masih menggunakan tabulasi rata kanan. Jadi rata kanannya jangan dihapus dulu. Nanti kita pakai untuk order nomor titik. Ini contohnya aja. Kemudian kita enter 2 atau 3 kali, 1, 2, 3. Untuk kepada CV-nya ini kita pakai format tabulasi rata sebelah kiri. Karena yang dilihat di situ adalah posisinya ratanya sebelah kiri. Benar ya? Kita pakai rata kiri, kemudian di tab, ketik naskahnya, tab lagi, enter, tab, ketik naskahnya, enter, tab, ketik naskahnya, enter 2, 3 kali. Harap diterima, ini tidak usah pakai tabulasi, rata kiri aja. Kemudian untuk membuat banyaknya di sini enter, 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 atau enter 2 kali boleh, 1 kali juga boleh, nggak apa-apa. Untuk menuliskan tulisan banyaknya, satuan, jenis barang, total bayar, ini nanti kita harus pakai format tabulasi aja. Artinya untuk merapikan tampilan banyaknya ini dengan data di bawahnya, kita sambil melihat data di bawahnya aja. Oh, datanya ini dia menggunakan rata tengah aja, lebih pas kayaknya gitu misalnya. Maka posisi tabulasi yang pertama di baris ini nanti adalah rata tengah dulu. Kemudian posisi nanti ada di misalnya 1,5 atau 2 cm katakanlah kayak gitu. Yang pertama ya, jadi membuat banyaknya itu kita pakai format tabulasi center tab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, posisinya misalnya di 4 cm misalnya. 4 cm atau 5 cm untuk posisi satuan kita gunakan tabulasi rata apa enaknya. Yang rata mana? Untuk satuan, kiri, tengah, atau kanannya? Kiri. Jadi kita pakai rata kiri untuk judul yang kedua.
Judul yang ketiga posisinya misalnya di 7 atau 8 cm misalnya. Jenis barang. Jenis barang nanti kita pasang tabulasinya berada pada posisi rata apa enaknya. Kiri juga. Kemudian total bayar. Kalau total bayar di sini nanti saya pakainya tabulasinya ada 2 aja. Yaitu tabulasi untuk RP-nya rata kiri dan untuk tabulasi angkanya nolnya rata sebelah kanan aja. Saya pakai 2 aja. Jadi ini rata kiri, ini rata kanan. Nanti biar rapi aja maksudnya ya. Jadi ini rata kiri, rata kanan. Tapi untuk total bayar nanti boleh rata kiri, boleh rata kanan, bebas. Jadi yang penting di baris ini saya pakainya 1, 2, 3, 4, 5 tabulasi. Ada 5 tabulasi. Contohnya kayak gini deh. Saya geser 2 tampilan. Saya geser 2 tampilan. Ini sudah muncul ya, 2 tampilan. Seperti ini kira-kira. Sama. Nah, saya punya 2 tampilan kayak gini. Oke, seperti ini deh. Atau kita praktekkan dulu. Ini saya perkecil, nggak apa-apa. Kita mulai dari pembuatan bagian judul. Saya bagi 2 tampilan. Pada bagian judul, posisinya di sini. Posisi saya di sini adalah PT Sinar Niaga Sejahtera. Kita tulis dulu. PT. Jadi ini kapsulnya saya tulis dulu ya, PT titik Sinar Niaga Sejahtera. Benar ya, sejahtera. Misalnya kita bikin tulisan dulu judulnya PT Sinar Niaga Sejahtera. Kemudian sebelum kita tulis region Jawa Tengah, kita nanti pasang tabulasi rata sebelah kanan dulu. Kita cari posisi tabulasi rata kanan di perbatasan tadi ya, di ruler horizontal dan vertikalnya, kita klik. Kita cari simbolnya adalah L terbalik. Jadi kalau left itu L, kalau right L terbalik gitu, kebalikannya. Kita cari simbol right tab dulu, kita pasang misalnya di 16, sekian. 16,5 kita klik. Tik di sini. Bisa dipahami dulu maksud saya. Ketika sudah dipasang posisi tabulasi right tab-nya menuju ke tabulasi, ditekan tombol tab. Ting, langsung ke sini dia. Kemudian kita ketik region Jawa Tengah, misalnya region Jawa Tengah. Dia otomatis kan rata sebelah kanan, dia ngetiknya ke kiri dia posisinya. Enter untuk pindah ke baris berikutnya. Sebelum kita enter pastikan no spacing ya. Tadi sebelum kita ketik sebaiknya saya pakai no spacing dulu. Kemudian baru kita pasang tabulasi rata kanannya. Kayak gini ceritanya. Jadi tadi no spacing dulu, terus kita pasang tabulasi rata kanan. Jadi biar nggak bingung ceritanya, kalau masih di normal kan nanti jarak enternya renggang banget nih. Kayak gitu ceritanya. Atau tadi sebelum kita mengetik region Jawa Tengah, kan pertama kita ngetik dulu PT Sinar Niaga Sejahtera. Sebaiknya gunakan model tampilan layoutnya, gunakan yang no spacing supaya enternya tidak renggang. No spacing dulu, kita pasang right tab-nya, simbol L terbalik di 16 cm. Di sini baru kemudian kita tab region Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian setelah kita mengetik region Jawa Tengah, kita pindah ke baris yang kedua dengan cara di enter. Ting, pindah ke baris kedua. Namanya integrated bla 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 misalnya. Kayak gitu. Setelah ini baris kedua, dia langsung menuju ke sebelah kanan, Jalan Gatot Subroto. Menuju ke Jalan Gatot Subroto diapakan? Di tab lagi, kan sudah ada format sebelah tabulasi rata kanannya. Jalan Gatot Subroto bla bla bla. Enter untuk pindah ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga di sini tidak ada teksnya yang sebelah kiri, tapi langsung ke sebelah kanan. Nggak usah diketik dulu, kita tab dulu, baru kita ketik kawasan industri sekian-sekian. Enter ke bawah, baris keempat, langsung ke sebelah kanan tabulasi. Seperti ini. Sudah jadi untuk bagian judulnya. Sampai sini oke dulu ya. Nanti untuk masalah font nanti. Rollernya ada aturan yang ini harus 16 cm. Enggak. Kalau untuk print nanti ternyata. Enggak. Jadi untuk ruler penggarisnya ini sudah sesuai dengan batas sebelah kanannya, standarnya. Kan ini ada rek indennya. Namanya rek inden itu batas sebelah kanan. Ini batasnya. Jadi tidak boleh lebih dari batas kanan ini. Jadi ada warna putihnya ini. Ini warna putih itu adalah menggambarkan posisi marginnya itu tadi.
Ini kan marginnya sampai sini. Ini sampai sini margin batas kanan, atas, bawah. Ini marginnya. Ini posisi marginnya. Jadi ada batasnya. Jika sudah, kita menuju ke baris kelima, 6, 7, 8 ke order 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita tekan 3 enter boleh, 4 enter boleh lah ya, itu tergantung kondisi aja. Kita menuju ke order, di tab aja. Tab aja, kita ketik order. Order nomor spasi titik-titik. Misalnya kayak gini. Enter, enter, enter. Nah, setelah kita enter 2 kali enter atau 3 kali enter, berikutnya untuk menulis CV kepada CV Jalan Kurnia Sehati, ini jalannya ini harusnya di baris bawahnya ya, ini kurang ke enter sebenarnya. Kita membuat tabulasi rata sebelah kiri dulu kepada CV dan seterusnya sampai Semarang. Nah, membuat tabulasi rata kiri, kita cari left tab-nya, simbolnya L biasa. Nah, simbolnya L biasa, kita pasang misalnya di 10 cm. Klik. Ini tidak harus 10, boleh 9, boleh 11. Nanti kalau kurang rapi bisa digeser posisinya. Gitu. Jadi kita pasang dulu aja. Kemudian kita tab kepada CV misalnya. Kepadanya ini ya. Caps lock-nya saya matikan. Kepada CV Kurnia Sehati. Nah, kepada CV Kurnia Sehati kita enter ke bawah, kita tab, kemudian jalannya ditulis dulu, jalan titik Bukit Kencana nomor 2, 3, 4 misalnya. Enter di tab Semarang. Enter beri jarak. Jadi posisinya seperti ini. Kalau nanti misalkan tulisan kepada CV-nya ini katakanlah kurang ke kiri atau kurang ke kanan, misalnya, jadi CV-nya ini kurang ke kiri, kurang ke kanan, katakanlah tulisan ini kita blok dulu aja. Oh, ini kurang ke kiri, ini harusnya ke kiri, agak geser ke kiri misalnya. Kita blok naskahnya, kita blok dulu. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan pada bagian teks yang dirubah pasti kita blok dulu. Kita blok. Yang digeser bukan tulisannya tapi tabulasi yang tadi. Klik geser ke kiri, dia geser ke kiri. Teksnya menggeser teksnya. Tabulasinya kurang ke kanan, klik geser kan. Jadi tidak ada keharusan harus 9, harus 10 kan nggak ada. Yang penting kalau dia kurang ke kiri ya kita geser ke kiri aja. Seperti ini. Geser. Tapi kalau nanti gesernya kadang-kadang kalau baru pertama kali mencoba, gesernya kadang-kadang ke bawahan sedikit, dia kan hilang nih. Berpengaruh kan? Dia menuju ke rata kanan. Kalau terjadi seperti ini, kita undo seperti biasa. Jadi jangan khawatir ngotak-ngatik. Salah nggak apa-apa. Kalau salah di undo aja gitu ceritanya. Di undo aja. Oh, ini kurang ke kiri lagi. Klik geser ke kiri. Sini yuk harusnya. Oh, kurang ke kanan. Harusnya di sini yuk misalnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Baru kita lanjut ke baris berikutnya. Next ya. Berikutnya ini cukup sederhana sebenarnya. Berikutnya adalah harap diterima. Kita tulis harap diterima. Titik 2. Enter. Beri jarak. Tadi banyaknya satuan sampai di bawah sini kan kita setting tabulasi dulu. Ada tulisan banyaknya, satuan, jenis barang, total bayar. Untuk banyaknya kita settingnya nanti gunakan format tabulasi center tab. Kita pasang katakanlah di 2 cm. Ini posisi banyaknya di 2 cm nanti banyaknya. Satuan kita pasang rata kiri. Klik cari bentuknya yang seperti L, rata kiri. Nah, kita aktif mencari tabulasinya. Kadang-kadang kalau kebablasan sedikit dia baik lagi. Jadi setelah ketemu L-nya ini kita pasang di misalnya satuan itu saya pasang di 5 cm. Klik 5 cm di sini. Tab yang sebelumnya dihapus nggak Pak? Boleh dihapus, boleh tidak, nggak masalah. Kalau memang nggak dipakai dihapus, tapi kalau dipakai biarkan aja. Gitu kan, kalau pindah baris kan dia boleh dipakai, boleh tidak. Gitu ceritanya. Jadi ini boleh dipakai. Kemudian yang ketiga jenis barang ini sama pakainya left tab. Saya pakai left tab yang sudah ada, boleh digeser. Oh, saya pindah ke sini aja deh, 8,5 misalnya. Kan ini sudah beda baris. Jadi kalau beda baris kita bisa setting ulang lagi tabulasinya. Boleh sama, boleh beda, boleh disetting, boleh tidak. Kalau memang tetap sama ya nggak usah disetting, tinggal di next lagi aja. Nah, berikutnya adalah yang ke total bayar. Total bayar tadi ada RP, ada sebelah kiri ada rata kanan. Pakai sebelah kiri, misal RP-nya di sini,
13,5 atau 12,5 boleh sebelah kiri. Dan nanti untuk angkanya 3 juta pakai tabulasi rata kanan tadi boleh, kan sudah ada. Maka ini tidak usah dihapus, tetap biarkan aja. Kalau mau digeser boleh ke kiri, nggak apa-apa. Kan tadi bekasnya yang ini tadi ya, kan masih ada, kita geser ke kiri aja. Jadi boleh dipakai, boleh tidak, nggak masalah, tergantung kitanya nanti. Jadi kita sudah punya 5 tabulasi untuk banyaknya satuan sampai dengan total bayar. Kita mulai mengetik lanjutannya. Banyaknya, kita menuju ke banyaknya, di tab. Kita tulis banyaknya. Misalnya seperti itu, di tab menuju ke satuan. Satuan di tab jenis barang. Jenis barang. Di tab total bayar. Nah, sebelum nanti kita enter, kita bisa merapikan dulu posisinya. Sebelum di enter ya, jadi kita bisa merapikan dulu. Misalnya, satuan ini harusnya kurang ke kiri posisinya. Maka yang digeser adalah tabulasi satuan tadi. Klik geser ke kiri, sini. Oh, jenis barang misalnya kurangnya ke kiri lagi. Klik geser ke kiri. Yang digeser tabulasinya. Jadi sebelum kita mengetik, kita geser-geser dulu posisi judulnya ini supaya kelihatan lebih rapi dulu. Kalau ini sudah, kita enter. Ting, kayak gini. Oke ya, kalau sudah di enter, tabulasi ini sudah menyesuaikan, tidak usah diganti, nggak apa-apa. Kalau sudah di enter, sudah cocok, kemudian kita tab aja. Kita tab 5 misalnya, di tab lagi, jenisnya adalah peti, di tab lagi, barang, kelontong misalnya. Iya, nggak bisa. Jadi, iya ngertinya per baris suratnya itu. Nah, kemudian RP. Di sini saya pakai RP. Dia berada di rata kiri dulu. Kemudian kalau untuk angkanya di tab, nanti 3 jutanya kita bikin seperti ini, 3 juta, 3 juta, 3 titik juta. Kalau misalnya dia kurang ke kiri, yang digeser tabulasinya, geser ke sini, misalnya kayak gitu. Yang digeser tabulasinya atau RP-nya geser ke kanan juga boleh, nggak masalah. Ke sini untuk angkanya geser ke kanan. Yang digeser tabulasinya dulu. Kira-kira segini cukup misalnya. Cukuplah misalnya. Atau total bayar diklik dia kurang ke kanan. Left-nya geser ke kanan. Itu juga boleh. Nggak masalah. Yang digeser posisinya ini. Yang digeser posisi tabulasinya. Kayak gini misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Atau di enter beri jarak juga. Yang di enter total bayar enter ini juga boleh dikasih jarak, nggak ada masalah. Nah, kemudian kalau sudah ini rapi, kita enter di tab-tab aja sudah otomatis. 6 misalnya, di tab lagi peti, di tab lagi makanan, kemudian di tab lagi RP, di tab lagi 2.500.000 dan seterusnya. Sampai dengan selesai dia otomatis ke bawah. Kalau untuk yang paling bawah sendiri, nanti diketik aja, kemudian di blok dikasih garis bawah. Di blok dikasih underline, garis bawah. Ya, underline. Kayak gini udah cukup. Nah, nanti baru yang di bawahnya kita ketik nilainya berapa. Sebelum nanti kita enter ke bawah, tabulasinya, underline-nya kita nonaktifkan dulu ya, dinonaktifkan supaya nanti di tab-nya ini tidak muncul garis bawahnya. Atau di tab-tab yang beri jarak RP 9.500.000 misalnya aja. Enter. Yang paling bawah sendiri ini tentang penulisan tanda terima dengan penggunaan format center tab kayak tadi yang pertama. Yang paling bawah sendiri kita pakai center tab. Center tab itu kita cari center tabnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada satu boleh dipakai, yang lainnya boleh dihapus. Klik tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Kan dia sudah beda baris, artinya boleh dihapus, nggak apa-apa. Kalau masih ada center tab-nya kita pakai, ini 4 boleh digeser. Sama tambah satu lagi. Di sini misalnya ada 2 center tab-nya. Terus kita tab menuju ke tanda terima. Tab Semarang sekian. Enter tab 2 kali PT Sinar Niaga. Enter, tab, kurung buka, titik. Kurung tutup, tab, kurung buka, titik. Kurung tutup. Jika jaraknya kurang renggang, biasanya tanda tangannya besar Pak, gede-gede tanda tangannya. Maka ini bisa diklik di tengahnya sini,
di enter aja, beri jarak, enter, enter, enter. Kalau memang tanda tangannya banyak gitu ya, atau ada stempelnya dan lain-lain. Kalau misalnya jaraknya kebanyakan enternya, kita klik aja di mana posisi yang mau dihapus, delete. Untuk mengurangi dihapus ya, di delete. Kalau kurang di enter jaraknya, gitu. Nah kemudian biasanya kan kalau surat, kalau zaman sekarang itu kan suratnya semuanya serba digital gitu kan. Biasanya kita nggak perlu datang langsung ke orangnya, kita cukup minta foto tanda tangannya aja, kita tempel ke suratnya ini gitu. Jadi kita nggak usah datang ke orangnya. Kalau zaman sekarang itu sudah modern-modern, kita hanya minta Pak tanda tangannya difotoke wae. Kemudian nanti kirimkan ke WA misalnya. Misalnya, contoh saya punya kertas, misalnya aja. Saya coba kertas kosong aja deh, yang putih polos. Oh gitu ya, kok kecil, nggak apa-apa lah ya. Misalnya, Pak minta tanda tangannya aja, nanti tak lampirkan di suratnya gitu kan. Itu tanda tangan misalnya, tanda tangan sekian 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 misalnya, contoh aja. Nah ketika sudah tanda tangan, kemudian kita foto. Contoh nih, contoh. Jadi modelnya sekarang tanda tangannya difotokan aja. Nah, kita foto tanda tangannya, tapi fotonya yang kelihatan cetok. Misalnya segini deh. Mana nih makronya? Kok nggak muncul makronya? Mikronya. Atau saya pakai kertas putih polos dulu aja, biar agak kelihatan besar gitu. Kalau itu nanti ada contoh garisnya. Nah, saya pakai ini aja deh. Misalnya aja, biar gampang, biar enak. Nah, saya punya tanda tangan, contohnya. Misalnya, ada tanda tangan, saya foto tanda tangannya. Kon motoke wae ya, tanda tangan, cetet misalnya. Nah, tanda tangan ini saya kirimkan ke WA, tapi tanda tangannya harus yang jelas ya, harus yang kelihatan cetok maksudnya. Tanda tangannya harus yang sah lah, sah. Sekarang kan zamannya zaman digital. Yang penting mengetahui pemiliknya aja. Misalnya, bukan nyontoni sing ora-ora loh ya. Tapi kan yang penting mengetahui pemiliknya. Ini misalnya aja contoh tanda tangan udah jadi, saya kirimkan ke WA. Ke WA grup tadi ya. Ke WA grup privat tadi. Kita coba saya kirimkan. Misalnya. Nah, katakanlah sudah masuk ke WA grup seperti ini. Saya masuk ke privat. Ini kan fotonya. Yang tadi ini saya kirim ini tadi. Nah, foto ini saya download dulu. Klik pilih unduh atau download. File fotonya ini, file foto tanda tangannya. Kan masuk ke sini. Dia sebenarnya sudah masuk ke dalam folder download biasanya. Folder download dia sudah masuk ke sini. Ini foto yang tadi. Foto ini tadi. Nah, foto ini nanti kita tarik ke area surat ini tadi. Itu ceritanya. Kan ini harusnya ada tanda tangannya nih. Kita impor foto. Kita masukkan foto. Cara masukkan foto itu bisa melalui insert. Pilihnya picture. Insert picture. Cari file foto tadi. Di download fotonya tanda tangan ini. Kita insert. Foto akan masuk ke sini. Gitu kan. Cuman kan dia terlalu besar nih. Kemudian kalau ingin di crop atau dipotong, pakainya cropping aja. Crop kita potong dulu sebagian, segini misalnya. Ini tanda tangan asal sembarang aja, tarik ke bawah. Jika sudah masuk, kita klik di luar. Artinya kan tanda tangan sudah masuk dulu nih tanda tangannya. Nah, ketika tanda tangan ini sudah masuk, tentunya kan kita harus menghilangkan backgroundnya ini kan. Background kan harus hilang, harus putih lah gitu kira-kira. Di dalam Microsoft Office Word 2013, di situ ada namanya remove background. Di menu format ada pilihannya remove background.
Jadi menghapus backgroundnya. Klik aja, remove background. Nah, kadang-kadang nggak maksimal nih ya, kadang-kadang kurang maksimal remove backgroundnya. Ini juga hilang, gambarnya harusnya kelihatan loh ya. Ini coba saya ulangi, nggak usah pakai remove background deh, malah repot. Kita cari pengaturan efek aja. Colornya saya ini aja deh, menghilangkan warna putihnya di sini bisa pakai yang ini. Katakanlah yang ini aja udah bisa ya, udah cukup ya. Dia udah hilang nih. Pakai pengaturan format. Kalau format remove backgroundnya nggak berfungsi dengan baik, kita bisa pakai model yang lainnya. Korelasi bisa. Kemudian kita pakai model color tadi ya, modelnya. Yang penting backgroundnya hilang. Dan kita rapikan dulu posisinya. Kalau posisi tanda tangan ini harusnya kan tidak berpengaruh di naskah yang ada kan. Harusnya kan dijadikan backgroundnya. Artinya dia tidak harus berpengaruh ke sini. Kan tidak mengganggu naskahnya. Nah, supaya dia tidak mengganggu naskahnya, settingannya ada di wrap text, pilihnya behind text. Behind text itu dia dijadikan sebagai backgroundnya. Dia di bawah dari teksnya. Klik behind text. Kalau pengennya dia di atasnya teks, namanya in front text. Nah, in front ini dia di atasnya teksnya, in front. Kalau behind dia di bawahnya. Nah, kita pakai yang behind aja nggak apa-apa. Behind. Kemudian kita perkecil posisi tanda tangannya kayak gini. Nah, ini kan sudah kelihatan real nih. Tinggal kita ketik namanya di sini misalnya namanya adalah katakanlah spasi dulu ya. Saya buat spasi dulu. Nah, ini double klik saya beri nama misalnya Edi Siswanto misalnya. Dia sudah ada tanda tangannya. Tinggal nanti minta stempelnya. Stempelnya pun juga sama, minta gambar stempelnya. Stempelnya distempelkan, terus difoto, nanti dihilangi gambar stempelnya bisa. Kayak gitu. Atau misalnya kita punya gambar foto logo misalnya. Logo, backgroundnya juga dihilangkan bisa. Kemarin ada logo ya, ada gambar, misalnya mau menambah gambar atau logo nih misalnya. Kalau ingin menambah gambar atau logo, sama kayak tadi, insert. Kalau gambarnya di dalam komputer kita ini, di dalam komputer saya ini, atau di area lokal ya, gunakan yang insert picture, cari logonya. Tapi kalau misalnya mau mencari logo seperti WhatsApp dan lain sebagainya di online, atau logo Kendal gitu kan ada, Jawa Tengah kan ada di online, bisa insert online picture. Nah, di dalam online picture ini nanti kita bisa mencari gambar yang memang tersedia di online. Katakanlah Kendal. Kita cari logonya Kendal atau logo Kendal. Logo Kendal. Enter. Di sini muncul logo Kendal, Kota Kendal, atau misalnya logo Kendal.png. Enter. Artinya logonya yang transparan, tidak ada background belakangnya gitu. Logo Kendalnya mana ya? Kok tidak ada? Logo Kota Kendal. PNG. Nah, ini. Klik misalnya aja contoh, kemudian kita klik insert, logo akan masuk ke sini, misalnya aja. Nah, logo ini kalau misalnya pengen diperkecil, silakan diperkecil dulu. Dan kalau misalnya dia tidak mengganggu naskah yang ada, diatur di bagian wrap text. Kita cari behind text aja. Behind text, kita geser posisi logonya kemana posisi tujuannya akan digunakan. Di sini misalnya, atau di sini misalnya. Nah, tergantung kebutuhannya. Jadi gambarnya bisa diatur sendiri. Garisnya juga kemarin sudah ya diberikan garis pembatas. Kalau kurang ke bawah ya di enter aja boleh. Kalau model garisnya mau dibikin yang berbeda ya silakan di setting pada bagian border and shading. Model garisnya diklik dulu, diganti dengan model yang diinginkan. Klik pasang lagi, oke. Maka modelnya seperti ini. Misalkan aja, kan logo ini bisa digeser-geser lagi ke kanan ke kirinya kan bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah jadi behind text, kadang-kadang dia akan sulit digunakan atau sulit digeser. Kadang-kadang nggak pas ya. Kita double klik di sini, kadang-kadang dia nggak pas. Posisinya harus yang pas. Oh, ini nggak pas nih kayaknya. Oh, kayaknya dia sudah menyatu. Kalau seperti ini kita bisa di undo dulu aja. Undo. Sebelum nanti misalnya logo itu jadi, nah kita pastikan dulu posisinya. Kita undo dulu. Oh, harusnya ke sini. Oh, harusnya kurang kecil. Oh, harusnya ke kanan. Sebelum kita
finishing. Logonya di setting dulu yang posisi benar-benar pas dulu. Barulah kemudian kita bikin garis pembatasnya tadi, border and shading, gunakan model bordernya, klik. Kalau bentuk kotak dihilangi kiri, atas, kanannya, sehingga hanya bagian barisnya bawahnya aja, oke, dia tampak seperti ini. Misalnya aja kayak gitu. Itu untuk suratnya. Jika ini sudah, simpan seperti biasa, gambar disket, save as sama fungsinya. Komputer kemarin foldernya, cari folder nama masing-masing, dibuat namanya adalah surat latihan tabulasi, misalnya aja, simpan. Maka suratnya sudah selesai jadi. Kalau fontnya mau diganti seperti kemarin, Ctrl A aja, semuanya diblok, ganti Bookman. Bookman all. Dia tampak seperti ini. Ukurannya kalau pengen 12 ya silakan dirubah 12. Hasilnya tampak seperti ini ya modelnya, dan nanti kalau di print preview dia munculnya seperti ini. Nah, ini suratnya, dia tampak seperti ini. Nanti kalau misalnya kurang ke bawah, kurang ke atas, nanti menyesuaikan. Karena tadi saya punyanya hanya bikinnya 2 baris saja ya, jaraknya tidak terlalu ke bawah ya, dia seperti ini posnya. Oke, itu sementara sudah cukup ya, bisa dipahami ya. Nah, prakteknya nanti mengerjakan praktek di sana. Nanti Mbak Dia juga tak contoni cara mengambil file melalui WA tadi. Nanti tak konekkan internetnya, terus nanti dipraktekkan cara masukkan tanda tangan tadi ya, misalnya kayak gitu. Oke, cukup.